Duduk deh, duduk.
Seterusnya saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita angkat lagu penyembahan kita. Sungguh besar setiamu.
boleh keluar yang Bapak dari dalam mulut kamu yang Bapak itu boleh semuanya berasal dari padamu ya Bapak. Lalu juga yang Bapak engkau berkati kami setiap kami pada sore hari ini. Lihatlah kami ya Bapak, kami yang beribadah firman-Mu. Apalagi juga ya Bapak, telinga kami, hati kami, pendengaran kami ya Bapak, urapi kami juga ya Bapak, agar hikmat firman-Mu yang seperti yang akan disampaikan boleh dapat menjadi pedoman, boleh dapat menjadi yang kebaikan bagi setiap kehidupan kami ya Yesus. Terima kasih Bapak untuk semuanya yang telah kami inginkan ya Bapak, berkati tangan-tangan kami beri ya Bapak, layanan kami ya Bapak, kami dapat selalu mengucap syukur ya Yesus. Kami siapkan hati kami untuk Bapak dapat mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat diberkati oleh firman Tuhan. Selamat sore, teman-teman. Apa kabarnya? Saya minta yang anak muda, yang merasa muda, tolong dong isi yang sebelah sini yang kosong. Lukas, tolong dibantu bisa nggak? Yang merasa muda, ya, dia lebih hangat. Kalau di depan kan lebih hangat daripada dia. Jangan di belakang sana saya semakin nggak jelas. Nanti kalau di tengah-tengah sini, apa Mama Elis atau Om Eli bisa tengok-tengok aja. Kalau di belakang sana, siapa yang bisa tengok-tengok aja? Sip, ayo maju. Kalau dapat hadiah ada cepat-cepat. Ya, kalau gereja punya duduknya di belakang. Iya nih, pinter. Ayo tuh, nih Sergius sendirian di sini. Ada yang mau nemenin nggak? Ayo, biar lebih hangat. Ayo, Kendora bisa maju sama pohon dodo. Dewi maju. Nanti di sini ya langsung aja ya. Kita akan mendengarkan atau ya kebenaran firman Tuhan. Temanya bertarung untuk menang. Ya, bertarung di sini bukan saya mengajarkan kalian untuk berkelahi ya, atau bermusuhan bukan. Di sini bertarung itu apa istilahnya berjuang, berlomba, siap bertempur ya. Di perjanjian lama kita, kalau kalian sering baca di perjanjian lama, kita sering sekali mendengar pertempuran, pertarungan ya. Paling fenomenal adalah apa di perjanjian lama? Pertarungan apa yang paling fenomenal? Daud sama Goliat. Terus apa lagi? Saul mau perang. Ya benar juga, Saul juga bisa. Simpson yang berkawin. Ya, itu adalah orang-orang yang bertarung, yang berperang. Ya. Ada darah yang tertumpah, ada istilahnya yang terbunuh, ada yang meninggal. Itu di perjanjian lama. Tetapi di perjanjian baru, bertarung di sini itu bukan melawan darah lagi, bukan lagi melawan daging lagi. Ya, dalam arti tubuh ini saya bertarung dengan Sergius, bertarung makan. Sekarang bukan kita bertarung dalam membunuh, bukan seperti Daud dengan Goliat, bangsa Israel dengan bangsa-bangsa lain, bukan. Tapi Alkitab mencatat kita itu bertarung melawan dengan roh-roh kegelapan, penguasa-penguasa kegelapan yang ada di udara, ya, yang ada di sekitar kita. Bisa juga iblis. Itu yang kita lawan. Ya, Paulus berkata dalam hidup ini adalah seumpama perlombaan. Kita harus berlomba ya. Di tema ada lomba kaki. Bukan lomba lari, lomba kaki yang kelihatan kaki.
Aca protes kok nggak kelihatan mukanya. Yang penting kan kelihatan KDB ya. Yes. Ya, di Perjanjian Baru ya, Alkitab mencatat bahwa bertarung itu Paulus mengatakan seperti berlomba. Kita di dalam kehidupan ini seperti berlomba. Nah, dalam pertarungan itu kita harus menang. Ya kan? Walaupun mungkin kita ada kalah. Nah, tapi sekarang saya itu temanya bertarung untuk menang. Ya, kalau kita mau menang, pasti ada proses, ada latihan, ada belajar, ada usaha, ada yang harus dikerjakan, ada yang harus dikorbankan. Itu namanya untuk menang. Ya, saya bakal ambil 3 bagian dalam kita bertarung di sini. Yang pertama iblis, yang kedua dunia, yang ketiga diri sendiri. Ini yang paling sebenarnya sudah dikalahkan. Ya, sudah dikalahkan waktu apa? Waktu Tuhan Yesus disalib. Dia sudah menghapus semua dosa-dosa kita, semua untuk kita, mengangkat kita menjadi manusia ya, yang dikasihi Tuhan. Kita diberikan kebenarannya, ya. Enggak melawan langsung seperti waktu Tuhan Yesus dicobai. Ya, di mana? Di hotel. Apa di alun-alun? Tuhan Yesus dicobai di mana? Padang rumput. Ya, dibawa ke padang rumput, dibawa ke sini ke sana. Tuh iblis langsung mencobai Tuhan. Nah, iblis itu sudah kalah karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus itu sudah berkuasa atas segala-galanya yang harusnya kita tanggung, dosa kita yang kita tanggung. Nah, dalam kehidupan ini, ya, semua apa yang tadi saya bilang iblis itu hanya bisa mengganggu. Mengganggunya lewat pikiran kita. Dan itu terulang dan lama-lama masuk di dalam hati kita, terekam di dalam hati kita. Nah, kalau yang masuknya baik-baik, kebenaran firman Tuhan yang sering kalian dengar, yang sering kalian baca, atau lagu-lagu yang sering kalian dengarkan, ya, atau yang sering kalian nyanyikan. Kalau dengerin MP3 kalian ikut nyanyi nggak sih? Saya mau tanya. Pernah dengerin lagu di apa kayak Sergius upload loh, kayak status lagu, itu ikut nyanyi nggak? Hah? Ikut, ya. Dulu kemarin saya kuliah, dosennya tentang fisiologi. Buat apa kalian nyetel lagu rohani, dengerin lagu rohani, tapi kalian tidak menyanyikan, hanya mendengar doang? Tuhan nggak mau. Tuhan mau kita yang nyanyi, walaupun ada lagu itu. Ya, jadi kalau pas denger lagu rohani, nyanyikan. Jangan pas lagu dunia aja kalian nyanyikan. Ya, pas dunia apa? Aku masih ting-ting langsung. Oh, aku masih ting-ting. Ya. Nah, iblis itu hanya bisa mengganggu kita melalui pikiran. Melalui pikiran kita. Ya. Jangan sampai kita terpuncak. Itu bahaya. Kalau udah terpuncak itu iblis pakai. Nah, yang kedua, saya percepat aja. Dunia, kita melawan dunia. Ada namanya kerajaan dunia, ada namanya kerajaan Allah. Di Alkitab dicatat. Dunia ini isinya itu mengerikan. Oh enggak deh, hebat semua, hebat, canggih semuanya. Iya memang semuanya canggih, semuanya hebat. Ya, kemarin saya lupa yang lihat apa tuh yang saya, buset deh, mobil apa komputer ya, yang saya lupa ya. Pokoknya kok jauh banget lah canggihnya itu mobil. Oh mobil saya lupa tentang apanya tuh. Yang belum, yang terbaru, yang udah kemarin itu spion aja. Spionnya itu udah sekarang udah pakainya kamera. Udah nggak pakai spion kayak mobil merah yang tekan.
gitu doang. Nah, jadi ini bisa di zoom. Terus mobil itu kalau kita mundur, dianya nurunin sekiannya, otomatis. Banyak kecanggihan kan itu. Nah, tetapi dunia itu isinya hal-hal yang mengerikan yang berasal dari iblis. Kalau kita tidak siap, nah itu yang iblis pakai. Dunia ini membawa kita ke hal-hal yang tidak baik dan kita mengikuti. Benar apa benar? Ya, mayoritas dunia ini, yang lagi sekarang tren, aku masih ting-ting, semua aku masih ting-ting. Ya, walaupun udah ada 5. Ya, ini ada contoh gimana bahwa mayoritas di dunia ini yang terjadi akan membawa anak-anak kalian yang remaja ini terbawa arus. Ini contoh sederhana aja. Ada seseorang pengusaha, dia itu punya dokter pribadi. Dia sering yang namanya pengusaha pergi-pergi, kadang ke Manado, nanti kadang ke Medan, nanti ke Bali. Dia pokoknya banyak usahanya. Nah, nggak mungkin kan naik mobil pribadi kan, pasti naik pesawat. Nah, pesawat itu menurut dokternya itu tempat sumber bakteri yang paling kuat, ya, dari semua transportasi pesawat. Karena apa? AC-nya muter-muter situ doang. Di pesawat doang. Selama misalnya kalau perginya cuma 2 jam 3 jam nggak apa-apa. Kalau yang udah ke apa ya? Hongkong atau kemana yang jauh-jauh, semuter-muter di situ doang. Nah, kalau bis mah mending kita bisa turun kirim udara ya. Pas lagi berhenti, apa kereta pas lagi berhenti. Nah, sekarang pesawat berhenti di mana? Jatuh. Ya, nah, pengusaha ini dianjurkan pakai masker sebelum wajib pakai masker. Nah, dia ke bandara, setiap ke bandara dia keluar di atas supirnya pakai masker. Duduk di ruang tunggu mulai yang dari bisnis, dari VIP, dia nyoba semua. Ya, sampai pernah dia katanya, saya pernah karena kehabisan, karena rame tiket yang bisnis VIP-nya itu habis, saya naik ekonomi dan saya pakai masker. Dan orang terlirik semua ke saya. Mereka pasti bergumam atau merasakan, mengatakan dalam hati mereka, ini orang kenapa pakai masker? Sakit apa? Bengek apa? TBC apa? Apa banyak virusnya apa? Sendirian. Dari seluruh bandara, dari seluruh pesawat yang dia naiki, paling-paling cuma 1, kadang 2. Itu pun sama mungkin, punya teori dengan dokternya sama. Tetapi pas menjelang wajib pakai masker, ya, pakai masker, semua pakai masker. Bahkan yang dilepas pun langsung dibilang, batuk, malah yang kentut dihirup. Nah, yang batuk malah pada langsung takut. Itu dunia. Mayoritasnya sedang apa? Trennya sedang apa? Kita akan ke bawah. Nah, itu pertarungan kita. Ya, jikalau kalian nih dekat sama Tuhan, ya, tiba-tiba dijauhi teman, ya, ada yang bilang, sok suci, ada yang bilang ngapain sih setiap Sabtu Minggu lu di gereja aja, emang nggak capek di gereja? Sekali-kali malam mingguan sama sama saya, ya, nongkrong jalur-jalur apa di kafe, cangkir senja, cangkir senja, janji jiwa, ya kan? Mabar, kapan kita mau berlagi? Kamu seringnya malah di gereja, gereja bisa mabar, bisa ibadah, ada wifi. Victory, ya. Kalau kalian itu dekat rajin ke gereja, banyak ada yang bilang begitu, pasti. Enak tuh kalian itu nonton, kalian jalan-jalan malam minggu nih muter-muter di sana naik motor, sama ngirim debu. Daripada kalian duduk di sini dengerin siapa yang khotbah di sini. Udah ini lagi, ya. Nah itu dunia. Semakin kalian dekat sama Tuhan, kalian akan dimusuhi. Bahkan ada ilustrasi, kalian sedang naik perahu sendirian, perahu kalian
teman-teman kalian itu naik kapal pesiar dan kalian diketahui karena kalian berangkat ke gereja, kalian melayani di gereja. Ngapain sih? Itu dunia itu yang harus kita lawan. Kalian harus berani melawan, berani bertarung untuk menang. Nah, yang ketiga, diri sendiri ini yang paling berat. Ya, ini yang paling berat, melawan diri sendiri. Makanya ketaatan itu sulit. Ya, ketaatan itu sulit, enggak mudah. Saya pun mengakuinya, enggak mudah. Alkitab mengatakan daging ini, tubuh kita ini kuat. Ya, di luar Tuhan, di luar manusia. Ya, Tuhan berkata, saya tugas saya. Tetapi di dalam kita sendiri, ya, itu tugas kalian. Di dalam diri kita sendiri, tugasnya kita yang melawan, kita yang bertarung diri sendiri. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan kita itu kehendak bebas. Kita makhluk yang diciptakan diberikan kehendak bebas, dan itu paling berisiko buat Tuhan, paling berisiko. Karena apa? Karena kita bisa melawan Tuhan. Benar apa benar? Ya, ada orang yang nggak percaya sama Tuhan, ada. Ada yang percayanya cuma setengah, ada. Ya, setengah bohong, setengah Tuhan. Ya, makanya jagalah hati kita, karena hati adalah segala sumber dari kehidupan. Yuk kita buka ayat Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan yang seperti apa? Kalau kalian menjaga hati kalian, tadi yang saya bilang, kalau kita sering diisi dengan firman Tuhan, sering mendengarkan firman Tuhan, sering membaca firman Tuhan, hati ini diisi dengan kebenaran, dan kehidupan itu akan luar biasa. Kehidupan kita akan menjadi berkat. Ada perkara yang dahsyat, ada mujizat yang dahsyat yang kalian tidak pikirkan, itu terjadi dalam kehidupan kalian. Amin. Syaratnya gampang, jaga hatimu, jaga jati dirimu sebagai anak Tuhan dari hal-hal yang mengerikan di dalam dunia ini. Pikiran kita ini pintu otomatis. Ya, dia secara otomatis akan masuk dalam hidup pikiran kita, dalam jiwa kita, dalam hati kita. Ya, pintunya apa? Mata dan kuping, melihat dan mendengar. Melihat dan mendengar itu otomatis, apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar terus dimasukin. Berulang-ulang, maka tersimpan di dalam hati. Tanpa disadari, kita akan melakukan. Ya, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, sering kita lakukan, sering kita terima, dan akan tersimpan dalam hati, dan tidak disadari kita akan melakukan. Saya ambil contoh saya pribadi. Saya itu suka game, ya enggak dong? Sesama game komputer, maaf ya, game handphone. Ya, waktu kuliah itu saya benar-benar suka game, dan yang paling saya suka itu game bola, FIFA, terus PES. Oh udah segala bola, mulai dari bola susu sampai bola. Nah itu yang saya suka. Nah, saya itu suka sekali. Ditambah teman sefakultas itu suka juga main bola, main gamenya, bukan main bolanya. Jadi punya partner, punya teman main, semakin gila. Ya, bikin program cuma setengah jam, main bolanya bisa 2 jam. Itu kajian saksinya. Ada kajian yang marah-marah. Main gitu,
bukanlah belajar, bukanlah bikin tugas. Sampai-sampai saking saya sering masukin itu mata saya dan kuping saya dengan gimbola, saya merem gini aja di jemaah. Saya bisa melihat itu monitor, ada gambar bolanya, lapangan, ada orang-orangnya, ada bolanya. Nanti habis ini saya tendang ke siapa? Saking apa? Saking saya divisi. Kalian pernah rasakan? Nah, berarti bukan saya doang. Apa yang kita masukkan terus berulang-ulang dan tersimpan dalam hati tanpa disadari kita melakukan. Jadi yang suka game mulai dikurangi, banyak baca firman. Ya, ada lagi contoh. Seorang petinju. Petinju itu berlatih bukan hanya untuk memukul, tapi juga untuk menghindar atau menangkis. Nah, dia tiap hari dilatih terus. Terekam suara pelatihnya. Kesini, lihat kakinya musuh, Dia melihat setiap gerakan orang, setiap tandingan misalnya lagi latihan awalnya Doni, habis ini latihannya sama sama Leo, habis itu berikutnya sama Ami. Nah, itu akan direkam dan tersimpan di dalam hatinya. Tanpa disadari waktu pertandingan untuk mencari kemenangan, dia tanpa berpikir akan mengeles. Ya, coba kalau petinju harus berpikir dulu. Ini orang pukulnya tangan kanan atau tangan kiri? Saya kiri atau kanan? Ayo. Kalau orang petinju berpikir dulu, pasti ketonjok dulu. Tuh. Tapi karena dia sudah terekam tanpa disadari, dia akan mengeles. Nah, hati-hati, ya. Ini saya biar nggak ngantuk, ya, biar konsen kepada saya minta 3 cewek-cewek ini dia masuk, minta di zoom di ini, digedekan itu. 3 cewek ini masuk, ada sana. Ayo, tolong cepet biar waktunya cepet. Saya kasih contoh di dalam hidup kita ini ada apa? Nah, Maria sini. Dia ke sini, madepnya sana. Di atas, di tengah-tengah. Ya, naik. Rindy naik, toksi naik. Biasanya nggak turun-turun. Nah, naik kanan dong, emang musuhan. Udah kan? Nah, ya corona kan? Ya, sudah dibungkus dalam nama Yesus. Saya kasih contoh di dalam tubuh kita, di dalam diri kita sendiri. Ini ada namanya tubuh dan daging. Daging ini yang menyerap semua informasi. Ya, kita ada berapa indera? Bukan indera nama orang ya. Berapa indera? 5. Kalau saya udah tunjuk ini ya, kalian jawab juga ya. Indera apa aja coba 5? Melihat, mencium. Nah, terus? Mendengar. Terus? Kulit. Ya. Nah, jadi ada 5 indera. Tapi yang paling sering menyerap informasi itu apa? Mata sama telinga. Ini tubuh ya, ini daging. Yang pintu paling depan. Nah, kalian ini yang disebut jiwa. Ya, ini yang disebut jiwa. Di sini jiwa itu ada kehendak, ada emosi, ada keputusan, segala-galanya ada di sini. Ya, nah kalau ini namanya roh, nggak kelihatan. Kalau dipegang juga terus panjang, saya pegang nggak terus panjang. Ya, kayak sama aja. Maaf ya, ini cuma contoh ini. Ini roh. Nah, kalau roh ini dari Tuhan. Ya, roh ini dari Tuhan. Waktu kalian percaya kepada Tuhan Yesus, apalagi waktu kalian mengambil komitmen dibaptis dengan sungguh-sungguh, 1/3 ya, Tuhan itu lebih lagi memeteraikan kalian. Ya, lebih lagi menambah. Ini pertama lagi belum percaya sama Tuhan Yesus. Rohnya masih roh ini.
roh manusia. Tapi selama dia percaya sama Tuhan Yesus, ada roh yang dipenuhi dari Tuhan, ada kebenaran firman Tuhan, ada kebenaran dari Tuhan. Tunggu dulu ya, jangan pergi ya. Kita baca firman Yeremia 31 ayat 33. Tunggu dulu, biar kalian eksis. Kemarin Bang Abi sama Bang Leo yang eksis. Yang kemarin. Ya, ayat 33, Yeremia 31 ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dalam kaum Israel. Sesudah itu demikianlah firman Tuhan, Aku akan menaruh rohku dalam batin mereka dan menulisnya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadikan Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Nah, ayat ini adalah ayat transisi, ayat perpindahan dari perjanjian lama menjadi perjanjian baru. Ya. Di situ ditulis Taurat di perjanjian lama ditulis oleh roh batu, tetapi di perjanjian baru itu ditulis dalam hati, dalam batin, dan itu diperkuat lagi oleh Korintus. Yuk buka 2 Korintus 3 ayat 33. 2 Korintus 3 ayat 3. Maaf, 2 Korintus 3 ayat 3. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada roh batu, melainkan pada roh daging, yaitu di dalam hati manusia. Nah, kalian tahu arti roh? Bukan gitu loh. Loh, arti roh tahu? Artinya tahu kan loh? Kalian tahu? Loh itu sebuah seperti lempengan, ya, seperti lempengan, ya. Bisa lempengan batu, bisa lempengan, tapi identik dengan lempengan batu. Paulus mengatakan dalam Korintus ini kepada jemaat Korintus, ya, jemaat di perjanjian baru. Kita ini surat Kristus, surat Kristus. Sebentar, jangan malu-malu. Ya, biar kalian pede, biar besok jadi PR. Nah, jadi saya lupa nih. Kalau kalian nulis surat, nih, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Kalau kalian nulis surat, pernah dia nulis surat? Pernah. Abigail ke itu nulis surat? Pasti mengatakan sesuatu yang apa? Yang spesial, yang berbunga-bunga kan? Kecuali surat dokter kan? Izin bahwa saya sakit. Tapi ini surat Kristus, berarti itu suratnya dari Tuhan. Berarti kalian itu suratan dari Tuhan yang ditulis bukan dengan tinta tapi dengan darah. Dan darahnya darah Tuhan yang berkorban untuk kita. Jadi roh ini sudah ada kebenaran firman dari dalam hidup kita itu sudah ada roh dari Tuhan. Ya. Waktu kita menerima Yesus dan percaya, semua kebenaran itu ditulis dalam roh. Ya, ada kekudusan di dalam roh, ada iman di dalam roh, ada kasih di dalam roh. Ya, segala macam kebenaran di firman Tuhan sudah dicatat di dalam roh. Nah, yang dijepit ini yang paling tinggi. Ini yang paling vital, namanya jiwa. Jiwa ini mediator antara sisi sini dengan sisi sana, antara tubuh dengan roh. Kalian mau makan yang mana? Kasih makan yang mana? Ya kawan dong. Mau kasih makan yang mana? Tubuh atau roh? Ya, tubuh atau roh? Kalau kalian kasih makan roh dengan kebenaran firman Tuhan, jiwa ini akan mengambil keputusan yang baik dan benar dan tidak mungkin salah. Tetapi kalau kalian sering ngasih makan ini tubuh dengan kebenaran dunia ini, kebohongan iblis,
pokoknya enak-enak. Dia akan mengambil keputusan yang tidak baik. Makanya ada orang yang stres itu sakit jiwa. Bukan. Siapa ya? Ya, boleh duduk kembali. Silakan. Terima kasih, tepuk tangan atas teman kita. Terima kasih ya. Jiwa itu setiap hari konflik ya. Jiwa ini konflik. Yang tadi saya bilang, karena mau kasih makannya apa? Kalian habis ada yang putus nih, ada yang putus. Nah, contohnya pas di sini dapetin juga contohnya. Ada yang putus, ya. Aduh, hari ini kayaknya gimana? Aduh Tuhan, gimana? Tetapi ada yang mendekati lagi, mengasih harapan. Tuhan enak loh. Aduh terima kasih Tuhan. Aduh terima kasih. Hingga baru ada satu hari merasakan patah hati, sakit hati. Tetapi tiba-tiba didatangin oleh sang yang baru. Kok cepat sekali? Kita pengen kasih makannya tumbuh terus. Ya. Ada contoh lagi, kalian ada masalah di rumah. Boring, masalah dengan sekolah, puyeng. Walaupun sekolahnya online, ya, mau didatengin teman, kayak Leo sama Ami. Leo, kok kusut banget? Mukamu puyeng. Istri ngomong puyeng, di sekolah puyeng. Terus gimana? Jalan yuk, jalan aja yuk, refreshing. Ayolah, diajak. Ini contoh di luar ya. Contoh di luar. Diajak di suatu tempat dan ada teman-teman lagi, kumpulan biasa kalian mabar misalnya. Lokasi kalian nongkrong di luar dukan misalnya. Duduk melihat laut, air. Laut memang di tanah aturan air goyang-goyang pada matahari sore. Terus ada temannya kami, nih mau nggak? Satu kotak berwarna, kotak isi 12 apa isi 10, yang kalau dikeluarin berbentuk panjang, kalau dia harus dibakar, harus dihisap. Ini nggak apa-apa, nanti hilang loh, pusingmu. Ayo, coba aja. Tapi lama-lama enak ya. Sedangkan di dalam roh itu yang sudah tahu kebenaran, itu akan pasti bilang, jangan. Tapi karena mayoritas di teman-teman situ ada dan kalian tidak bisa memegang apa yang tadi roh kalian dibesarkan semakin besar, itu kalian akan terbawa. Sekarang tinggal pilih kalian yang bertarung, termasuk saya, ya, diri saya sendiri nih yang paling berat. Kalau masalah iblis, itu urusan Tuhan kalau buat saya. Walaupun terasa dalam diri saya, tapi untuk diri saya itu saya sendiri. Karena Tuhan sudah memberikan kehendak bebas. Ya, jadi ketaatan itu ketika ditunda, ya, itu akan bablas. Ketaatan jika ditunda akan bablas. Tapi kalau ketaatan tidak ditunda, itu akan luar biasa. Kalau kita salah jalan 5 menit dengan salah jalan 10 menit, beda jauh kan? Beda jauh kan? Salah jalan 5 menit dengan salah jalan 10 menit, pasti akan beda jauh. Ketaatan itu apa? Mendengar dan lakukan. Mendengar firman Tuhan dan lakukan. Membaca firman Tuhan dan lakukan. Kalian duduk di gereja sekarang ibadah sama dengan kalian duduk di, saya iklan jadinya, kafe aja lah. Itu pilihan ada di kalian, di teman-teman. Saya duduk di gereja ibadah
bahkan pelayanan, sama saya duduk di kafe sama teman-teman mabar, itu pilihan kalian, otoritas kalian. Tuhan kasih kehendak bebas, itu risiko yang Tuhan harus tanggung. Ya, di Alkitab ingat tidak waktu habis Tuhan Yesus mati, ada 2 muridnya pulang kampung mana? Pulang kampung ke Emmaus, dan mereka ditemani Tuhan Yesus di perjalanan, berkata-kata, tapi mereka ditutup penglihatan mereka bahwa itu Tuhan Yesus. Berkata-kata sampai suatu tempat, sudah malam, mereka harus singgah, dan seolah-olah Tuhan Yesus mau lanjut. Saya mau lanjut aja, sudah dekat kok tempat saya. Tuhan Yesus gak maksa, kamu ayo harus ikut saya, apa yang saya katakan. Tetapi apa? 2 murid ini yang maksa Tuhan Yesus, ayo makan bersama, kita tinggal bersama di sini, karena sudah malam, jalan akan berbahaya. Itu kehendak bebas yang Tuhan berikan. Pilihan ada di tangan kalian. Pertarungan itu bukan dibantu, tapi diri kalian sendiri. Amen. Ingat, di dalam jiwa itu yang mengambil keputusan. Keputusan itu berpengaruh pada apa yang masuk, apa yang disimpan. Setiap kita melakukan ketaatan, maka hati kita damai. Benar nggak? Ya, kita ini damai. Sudah ditulis kebenaran Roh, kebenaran firman Tuhan. Ya, contoh sederhana. Di Haudris nggak ada lampu merah. Bang Amin mungkin yang di Bandung nggak ketemu lampu merah sama Om Johan. Nah, naik motor terobos, pasti apa? Tengok, polisi nggak? Ada polisi nggak? Kenapa? Karena kita sudah tahu kebenaran, kita sudah tahu aturan. Kalau kita tidak taat, maka kita tidak damai. Takut kayak dikejar-kejar polisi. Nah, kalau kalian melakukan dosa, sama. Ketahuan mama kayak, ketahuan papa kayak, ketahuan Tuhan ya pasti. Tuhan lihat segalanya. Jadi kalau ketaatan itu, ya jangan lakukan. Setiap hari kita bertarung. Teman-teman mungkin sekarang masih muda ya. Tapi saya mau di usia muda kalian siap bertarung. Saya ingin mendengar ini. Nanti kalian dewasa itu nggak sekedar menjadi hanya ya, gitu aja. Kok cuma sampai situ aja. Tapi saya ingin mendengar, oh Lukas ada di Angkatan Laut. Amin. Ya, jadi apa? Angkatan Laut apa sih bagi ini? Jenderal Laksamana. Ya, serius. Oh, udah pegang perhutani Kalimantan. Menteri Perhutani. Itu yang saya mau dengarkan. Ya, menjadi anak-anak muda yang berhasil. Kalian harus berusaha bertarung dengan diri kalian sendiri. Kalian sudah dikasih kehendak bebas oleh Tuhan. Kalian mau duduk di gereja, mendengarkan firman Tuhan, beribadah, atau kalian bermain di luar sana. Ya. Hidup sama Tuhan, ini sedikit lagi. Bukan sekedar pengorbanan, tetapi yang lebih penting itu ketaatan daripada pengorbanan. Kok bisa? Ini Samuel yang pertama. Yuk, ayat terakhir 1 Samuel 15 ayat 22. 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan,
memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba. Di sini Saul bertindak tidak taat sama Tuhan. Boleh dibaca PR 1-15 ayat 1 sampai habis. Dia punya keinginan diri sendiri, yaitu kehendak bebas. Wah, Tuhan menyuruh tumpas semua, sampai domba-domba pun ditumpas, binatang pun ditumpas, dibunuh. Tetapi Saul tidak, karena melihat domba-domba itu bagus untuk dikorbankan buat Tuhan. Intinya baik untuk mengorbankan buat Tuhan, tapi tidak taat dengan suara Tuhan. Ya, saya baca kemarin itu ada yang ketaatan itu lebih tinggi dari pengorbanan. Kenapa? Karena ketaatan itu kita dengan Tuhan. Tapi kalau pengorbanan itu banyaknya dari setiap atasan kita. Ya, atasan kita apa? Kerajaan, kita akan berkorban ke kerajaan. Ya, Saul tidak taat sama Tuhan. Kalau ketaatan pasti ada pengorbanan, benar nggak? Benar nggak? Benar nggak? Kalau ketaatan pasti ada pengorbanan. Tapi kalau pengorbanan belum tentu ada ketaatan. Saya beri contoh, kalian taat masuk sekolah jam 7.15. Pengorbanan kalian bangun pagi, ya kan? Tapi, aku tenang itu bahaya. Kalau kita taat pasti ada pengorbanan, karena semuanya itu di ketaatan. Kalian ke gereja taat, ya, beribadah kebo 1 minggu kalian hampir datang. Itu bukan pengorbanan, nanti ketaatan yang kita harus lakukan. Kami, Bapak Gembala, Ibu Gembala, saya Aceh, hanya bisa memperingati, mengasih lampu, mengasih tanda. Nih, Seperti
kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya kepada Engkau. Karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Engkau sudah memberikan segala-galanya untuk kami. Kami ingin Roh-Mu Tuhan keluar di dalam hidup kami. Roh Kudus pimpinlah kami untuk setiap anak-anak pemuda dan remaja di PDI Paramatalau. Biar mereka punya keputusan yang baik dan benar sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tidak ada rencana-Mu yang gagal. Ajar kami Tuhan bekerja, melakukan apa yang harus kami kerjakan, apa yang bisa kami kerjakan, dan apa yang tidak bisa kami kerjakan. Kami percaya Tuhan sedang mengerjakannya buat kami. Terima kasih Bapak, berkati Bapak dan Karita yang sudah menyampaikan firman. Jadi kekuatan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati
dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah kau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa, Anak, Tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan memberkati.